Selamat pagi semua. Di sini kami ingin menjelaskan materi akuntansi keuangan menengah 1 yang bertema depresiasi, penurunan nilai, dan deflasi atas properti, plant, and equipment. Sebelum masuk dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Janeka Putistiono, dan rekan saya, Cahya Aprilianingsih. Penyusutan adalah suatu alat dalam alokasi biaya, yaitu sebagai proses dalam mengalokasikan biaya aktiva berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Pendekatan ini digunakan dengan alasan nilai aktiva dapat naik turun pada saat aktiva tersebut dibeli dan dijual. Jika aktiva jangka panjang dihapus, maka istilah penyusutan atau depresiasi menunjukkan bahwa aktiva tetap berwujud telah menurun nilainya. Apabila yang terlibat adalah aktiva berupa sumber daya alam, maka istilah penurunan nilai aktiva tersebut adalah deflasi. Sedangkan ketika aktiva tak berwujud yang terlihat, istilahnya adalah amortisasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Yang pertama itu ada dasar penyusutan aktiva. Dasar yang ditetapkan untuk penyusutan merupakan fungsi dari faktor biaya awal dan juga faktor nilai residu. Nilai residu adalah estimasi jumlah yang akan diterima pada saat aktiva tersebut dijual. Nilai residu atau nilai sisa merupakan jumlah di mana aktiva harus diturunkan nilainya atau disusutkan semala masa manfaatnya. Faktor yang kedua itu adalah estimasi umur pelayanan atau jasa. Masalah umur manfaat dari sebuah aktiva juga menjadi faktor penentu ditariknya aktiva tersebut dari penggunaan. Secara umum, aktiva ditarik dari penggunaan berdasarkan faktor fisik yang meliputi kerusakan dan habisnya umur fisik, dan faktor ekonomis seperti keusangan aktiva. Faktor-faktor tersebut menetapkan batas untuk umur manfaat aktiva. Faktor-faktor tersebut secara lebih sempit lagi dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketidaklayakan dalam kegiatan operasional yang seiring berjalannya waktu permintaan selalu meningkat, penggantian aktiva dengan yang lebih efisien dan ekonomis, dan ketidaklayakan aktiva karena dinilai sudah usang dan tidak lagi memenuhi standarisasi perusahaan. Dan faktor yang ketiga itu ada metode penyusutan. Perusahaan umumnya menggunakan sejumlah metode dalam alokasi biaya penyusutan, yaitu yang pertama ada metode aktivitas, yang kedua ada metode garis lurus, dan yang ketiga ada metode beban menurun atau jumlah angka tahun, metode saldo menurun. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud metode aktivitas itu. Metode aktivitas juga dikenal sebagai pendekatan beban variabel atau unit produksi. Metode ini mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas dan bukan dari berlalunya waktu. Kelebihan dari metode ini adalah apabila hilangnya pelayanan merupakan hasil dari aktivitas atau produktivitas, maka metode ini tepat dipilih untuk menandingkan biaya dengan pendapatan. Perusahaan yang menginginkan penyusutan yang rendah selama periode produktivitasnya rendah, dan sebaliknya, dapat menggunakan metode aktivitas ini. Namun, keterbatasan dari metode ini adalah penggunaan metode ini tidak tepat apabila digunakan pada situasi penyusutan merupakan fungsi dari waktu dan bukan aktivitas. Masalah lain dalam menggunakan metode ini adalah estimasi unit output atau unit yang diproduksi, dan jam penggunaan yang diterima seringkali sulit ditentukan. Dan saya juga akan menjelaskan rumus metode aktivitas. Untuk mencari beban penyusutan, memakai rumus metode aktivitas ini dengan cara yang pertama itu biaya dikurangi nilai sisa, lalu dikali total jam, dan dibagi total estimasi jam. Metode penyusutan yaitu metode garis lurus.
Metode ini mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan fungsi dari penggunaan. Keterbatasan dari metode garis lurus adalah metode ini didasarkan atas dua asumsi yang tidak realistis, yaitu penggunaan ekonomi aktiva tersebut sama setiap tahun, dan beban reparasi dan pemeliharaan pada dasarnya sama setiap periode. Dan masalah tambahan yang terjadi pada penggunaan metode ini adalah berkembangnya distorsi dalam analisis tingkat pengembalian laba maupun aktiva. Rumus untuk mengetahui metode garis lurus yaitu biaya dikurangi nilai sisa dibagi estimasi umur dan manfaat. Metode yang ketiga yaitu metode beban menurun. Metode ini menyediakan biaya penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan beban yang lebih rendah pada periode mendatang, karena metode ini memperbolehkan pembebanan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Selanjutnya yaitu impairment atau penurunan nilai. Pada umumnya, standar-standar akuntansi terkait dengan nilai LCM atau Lower Cost of Market untuk persediaan tidak dapat diaplikasikan pada properti, pabrik, dan peralatan. Bahkan ketika properti, pabrik, dan peralatan telah mengalami keusangan, sehingga pencatatannya sering luput dari perhatian. Karena tidak seperti persediaan, sulit untuk mendapatkan nilai wajar properti, pabrik, dan peralatan yang tidak subjektif. Penurunan nilai atau impairment terjadi apabila jumlah tercatat aktiva tidak dapat dipulihkan dan oleh karena itu perlu dihapuskan. Perubahan situasi yang mengarah pada suatu penurunan nilai. Yang pertama, ada penurunan nilai yang signifikan dalam nilai pasar suatu aktiva. Yang kedua, perubahan yang signifikan terjadi dalam jangka waktu aktiva tersebut dimanfaatkan. Yang ketiga, perubahan terbalik yang signifikan dalam faktor-faktor hukum atau iklim usaha yang mempengaruhi nilai aktiva. Yang keempat, akumulasi biaya yang secara signifikan melebihi jumlah biaya awal yang diperkirakan untuk mengakuisisi atau membuat aktiva. Proses penentuan kerugian penurunan nilai. Yang pertama, menelaah kejadian atau perubahan situasi atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai. Yang kedua, jika hasil penelaahan menunjukkan penurunan nilai, maka pengujian tentang kemampuan pemulihan akan diterapkan. Jika jumlah arus kas bersih masa depan yang diharapkan dari aktiva jangka panjang lebih kecil dari jumlah aktiva yang tercatat, maka suatu penurunan nilai telah terjadi. Yang ketiga, dengan mengasumsikan terjadinya penurunan nilai suatu aktiva, kerugian penurunan nilai adalah jumlah di mana jumlah aktiva yang tercatat lebih besar dari nilai wajar aktiva terkait. Selanjutnya mengenai depresi. Depresi adalah berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber daya alam. Sumber daya alam dikarakteristikan dengan penggunaan sepenuhnya aktiva, dan penggantian aktiva ini hanya dilakukan oleh alam. Sumber daya alam dikonsumsi secara fisik selama periode penggunaan dan tidak mempertahankan karakteristik fisiknya. Perhitungan dasar depresi melibatkan 4 faktor yaitu biaya akuisisi deposit, biaya eksplorasi, biaya pengembangan, dan biaya restorasi. Masalah yang dapat muncul pada depresi. Yang pertama, mengestimasi cadangan yang dapat dipulihkan. Yang kedua, nilai penemuan. Yang ketiga, aspek pajak dari sumber daya alam. Dan yang keempat, ada dividen likuidasi. Dari materi yang dibahas di atas, kami dapat menyimpulkan yaitu penyusutan adalah sebagian harga perolehan aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya pada tiap periode akuntansi sehingga menentukan beban penyusutan pada setiap periode. Harus memperhatikan harga perolehan, nilai sisa atau residu, dan taksiran umum penggunaan. Depresi adalah konsep penting yang memungkinkan perusahaan untuk merefleksikan penurunan nilai aset tetap seiring waktu.
Aset yang mengalami penurunan nilai adalah istilah akuntansi yang menggambarkan aset dengan nilai yang dapat dipulihkan atau nilai pasar wajar yang lebih rendah dari nilai tercatatnya. Ketika aset mengalami penurunan nilai pada neraca dan penurunan kerugian, penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.